Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, baik itu berupa iman, Islam maupun kesehatan, sebagaimana kita rasakan saat ini. Tak lupa pula kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang menerang sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang terhormat dosen pengampun Muhammad Arfa SE SY MM, yang terhormat para penonton, perkenalkan, nama saya Siti Fadilah, saya semester 3 dari Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta Timur. Saya akan mempresentasikan hasil resumen yang telah ditentukan oleh dosen saya sendiri dengan judul Pasar Modal dalam Perspektif Islam. Pendahuluan. Pada awal sejarah, kehidupan manusia tidak mengenal jual beli, tetapi dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan dan kemajuan, di mana uang adalah digunakan untuk alat perantara jual beli dengan yang ini berjalan dengan sederhana, tidak memerlukan keahlian seperti manajemen dan administrasi. Ketika masuknya transaksi modern dan maju, di mana jual beli harus membutuhkan permusyawaratan keahlian untuk jual beli. Secara tradisional, jual beli bisa dilakukan di pasar yang diperdagangkan berupa kebutuhan baik sekunder maupun primer, dan dapat dilakukan dimanapun, baik sederhana maupun mewah dalam kemajuan zaman, di mana lembaga keuangan dan pasar modal menawarkan produk variatif dan mereka menambahkan embel-embel Islam atau syariah pada lembaga produknya. Masuk kita ke konsep dasar tentang pasar modal. Ketika kita mendengar pasar modal yang pertama kali kita tuju itu adalah pasar, di mana ada penjual dan pembeli. Beberapa definisi mengenai pasar modal, di antaranya adalah pasar yang dikelola secara terorganisasi dengan aktivitas perdagangan. Surat berharga seperti saham, obligasi, dan option dengan menggunakan jasa perantara, lebih tepat dari pasar modal ini suatu yang dimana diartikan adalah tempat berupa gedung yang persiapkan untuk memperdagangkan obligasi dan jenis surat berharga. Definisi lain mengatakan bahwa pasar modal adalah capital market, yang berarti suatu tempat itu dipenuhi kebutuhan untuk kapital suatu perusahaan menjual dan membeli surat efek yang dikeluarkan. Pasar modal juga mempunyai kegiatan investasi, yaitu kegiatan penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung. Investasi ini juga memerlukan pengetahuan yang cukup seperti pengalaman,
narasi bisnis untuk menganalisis efek atau surat berharga yang akan dibeli dan yang sudah waktunya untuk dijual. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pengertian pasar modal, menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek. Dalam menjelaskan fungsi pasar modal dibagi menjadi 4 macam, yaitu pasar perdana, yang kedua pasar sekunder, yang ketiga ini pasar ketiga, yang keempat pasar keempat, yang kelima pasar modal. Pasar perdana ini menjelaskan bahwa pasar perdana ini adalah merupakan pasar modal yang memperdagangkan saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kali sebelum dicetak di bursa efek. Masuk kita ke pasar sekunder. Pasar sekunder ini menjelaskan bahwa pasar sekunder ini adalah sebagian pandangan saham yang telah melewati masa penawaran pada pasar sekunder. Harga efek diturunkan berdasarkan kur efek. Naik turunnya kur suatu efek diturunkan oleh daya tarik pemerintahan dan penawaran. Ketika yang memenuhi syarat listrik pada dijualnya di bursa efek. Jika ia tidak memenuhi syarat, maka ia tidak dapat menjual di luar syarat. Masuk kita yang ketiga, yaitu pasar ketiga. Pasar ketiga ini menjelaskan tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa efek. Pasar ketiga ini disebut bursa paralel, yaitu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi. Dalam pasar ketiga ini tidak mempunyai lokasi. Pasar ketiga ini ternyata tidak mempunyai lokasi perdagangan. Masuk kita pasar keempat. Pasar keempat ini menjelaskan berupa bentuk perdagangan efek antar investasi atau pengalihan saham dari satu pemegang ke pemegang yang lain dan tidak memerlukan perantara perdagangan efek. Masuk kita yang kelima, pasar modal. Pasar modal ini mempunyai peran penting dalam suatu negara yang mempunyai kesempatan antara suatu negara dengan negara yang lain. Dilihat dari 5 aspek sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang dijual belikan, memberikan kesempatan pada investasi untuk memperoleh hasil yang diterapkan, memberi kesempatan kepada investor atau penjual beli saham yang dimiliki atau surat berharga yang menciptakan berkembangnya kepada masyarakat. Untuk beridentifikasi dalam perkembangan perekonomian, mengaruhi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Dilihat secara makroekonomi lebih luas jangkauannya, yaitu yang pertama, fungsi tabungan. Menabung dapat dilakukan di bawah bantal atau bisa dibuat kayak celengan atau juga bisa di bank. Yang kedua, fungsi kekayaan pasar modal. Fungsi kekayaan pasar modal adalah suatu cara
untuk menyimpan kekayaan dalam jangka panjang, dan jangka pendek. Masuk kita fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pasar modal merupakan pinjaman untuk konsumsi atau investasi. Kemasuk kita tentang pasar modal dalam perspektif Islam. Pasar modal dalam perspektif Islam merupakan interaksi jual beli yang harus mengikuti ketentuan syariah, tidak ada paksaan dan tidak ada penipuan. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 dalam lintas awal sejarah istilah jual beli saham atau investasi belum dikenal menurut Ibnu Taimiyah. Seperti dikutipi oleh Islam, bahwa seluruh kegiatan perekonomian itu diperbolehkan kecuali dengan yang secara eksplisit dilarang oleh syariah pasar modal. Pasar modal ini tidak ada nassa yang melarang, maka boleh saja dilaksanakan. Maka pasar modal ini tidak ada ternyata tidak ada nassa, jadi diperbolehkan dan dilaksanakan selama pasar modal ini tidak bertentangan dengan syariah Islam, seperti riba, bunga bagi hasil investasi. Dalam usaha transportasi, dalam keadilan investasi wajib membayar zakat. Itu saja yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, apalagi di dalam kantong tapi tertusuk. Kalau ada kata-kata yang saya salah, jangan disimpan dalam hati. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.